alhamdulillah kita juga masih bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang kita jadikan objek wisata, objek pembelajaran dengan cara dimediasi atau dengan media Zoom ya. Alhamdulillah SMP Darussalam bisa menyelenggarakan kegiatan semacam ini. Tentu saja kita wajib bersyukur kepada Allah. Tentu saja tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semua ini tak lepas dari karunia Allah kepada kita sehingga kita bisa menikmati teknologi pembelajaran ini, dan tentu saja kita sebagai insan yang beriman dan insan yang berperadaban dan berpendidikan, tentu saja kita tidak boleh meninggalkan kegiatan ini yang setiap tahun kita laksanakan secara rutin, meskipun tahun ini kita jalan-jalannya kata Ibu Guru hanya virtual saja. Jadi tetap kita wajib bersyukur atas kenikmatan ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa kalian anak-anakku petik manfaat yang sebanyak-banyaknya. Karena mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh Ketua Panitia, Pak Asep, dan guru-guru kita di SMP Darussalam bermanfaat bagi kita semua dan tentu saja bernilai ibadah. Semoga kegiatan ini mendatangkan manfaatan baik di dunia maupun di akhirat. Baik dari Bapak selaku wakil dari Pak Iqbal Fahri yang tidak bisa hadir pada hari ini, maka kegiatan kunjungan wisata virtual ini kami nyatakan secara resmi dilaksanakan dan dibuka. Mudah-mudahan kegiatan ini penuh manfaat, baik manfaat di dunia maupun di akhirat. Baik, dari kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iswandi yang telah memberikan sambutan. Baik, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan dari pihak Balitro. Kepada Bapak, kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Nur Maslahah sebagai Subkoordinator Jasa Penelitian, mewakili Ibu Evi Sapitri sebagai Kepala Balai. Yang kedua, permohonan maaf kepada Bapak dan Ibu semuanya. Ibu Kepala Balai tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada kegiatan lain yang bersamaan dengan jadwal tersebut. Terima kasih. Ini merupakan kali pertamanya untuk kegiatan kunjungan melalui virtual tour dari sekolah SMP Darussalam tentang menjelajahi dunia sains tanpa batas ruang dan waktu ke Balitro. Nah, nanti untuk lebih jelasnya mengenai pemaparan profil Balitro nanti akan disampaikan oleh Pak Dedi Rosadi, dan mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan tentang pengenalan, mengenal tentang profil Balitro bisa disampaikan dengan baik. Nah, ini karena mungkin situasinya yang tidak memungkinkan ya, dari sekolah SMP Darussalam bisa hadir ke Balitro. Mudah-mudahan nanti semua pemaparan yang kita sampaikan secara online bisa ditangkap dengan baik. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain, manakala kondisi sudah memungkinkan, kami harap dari Bapak dan Ibu juga teman-teman adik-adik dari SMP Darussalam bisa langsung mengunjungi kami di Balitro, ke KWI kami, di mana di situ ada beberapa tanaman, rempah, dan obat yang manfaatnya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Karena penting sekali untuk pengenalan tanaman tersebut, terutama dalam masa
kondofit atau masa pandemi COVID ini, tanaman-tanaman tersebut banyak sekali manfaatnya, terutama untuk menjaga imun dan minimal kesehatan untuk pribadi kita. Kemudian mungkin sambutan dari kami dari Balitro, kami ucapkan terima kasih yang banyak dari rombongan SMP Darul Salam yang telah secara virtual tour untuk mengenal tentang tanaman rempah dan obat, juga informasi yang lain di Balitro. Ini harapan kami, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain dari teman-teman atau Bapak dan Guru SMP bisa hadir secara offline di Balitro kami. Demikian sambutan dari kami. Harapan kami mudah-mudahan acara nanti secara online bisa diselenggarakan dengan lancar dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Nah, ini dia nih acara yang kita nanti-nanti, yaitu pemaparan tentang Balitro sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Dedi. Kepada Bapak Dedi kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Mudah-mudahan pada pagi hari ini semua sehat walafiat. Jangan lupa kita juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pandemi ini kita bisa bertatap muka dalam rangka acara hubungan ya, tapi melalui juga. Baik, mungkin dari saya sebagai pemandu ya, kami akan menjelaskan profil Balitro. Mungkin ada nanti setelah ini ada yang mau tanya jawab, silakan nanti ada waktunya. Kita mulai untuk menayangkan baik, adik-adik semua, ini profil Balitro atau sejarah Balitro ya. Balitro ini atau Balai Penelitian ini berdiri dari mulai tahun 1817, tapi mungkin dulu istilahnya ini bahasa Belanda ya, dan mulai dipatenkan atau yang Balai Balitro, Balai Penelitian Tanaman dan Obat mulai tahun 1984 sampai sekarang ya. Program utama penelitian Balitro, penelitian dasar untuk menghasilkan varietas unggul dan teknik budidaya ramah lingkungan, serta melakukan riset pengembangan produk. Sampai teknologi, Balai Pengkajian Teknologi atau disingkat BPTP untuk diadaptasikan di daerah spesifik atau langsung ke pengguna seperti petani dan pengusaha. Kelompok peneliti, di sini ada beberapa kelompok peneliti, diantaranya ada kelompok peneliti pemuliaan tanaman atau genetik dan pemuliaan. Ada juga KLT atau kelompok peneliti ekofisiologi atau agronomi tanah agroekologi. Pasca panen primer, fisiologi tanaman, sosial ekonomi, dan proteksi tanaman atau entomologi dan fitopologi. Tugas utama kami adalah menciptakan varietas unggul, juga ada GAP dan GHP, dan publikasi atau ilmiah populer, membuat publikasi, dan juga jasa pelayanan. Komoditas prioritas yang diteliti di balai kami adalah, diantaranya ini ada tanaman rempah, satu ada tanaman lada, tanaman pala, tanaman cengkeh, dan juga tanaman industri. Dan tanaman obatnya ini ada jahe ya, kawat, kunyit,
pegagan, dan lain-lain. Ada juga tanaman aromatik seperti tanaman tilam, serai wangi, dan mint atau menta. Ini balai kami didukung dengan kebun percobaan, ada 7 kebun percobaan, salah satunya ada di daerah Cimanggu ya, yang luasnya 2000, ketinggiannya 2.440 dari permukaan laut, seluas 28 hektar, dan juga ada yang di Cicurug ya, Sukamulya juga di Sukabumi, ada juga yang di Cikampek, ada juga yang di Manopo Lembang, Bandung ya, ada juga yang di lain Sumatera Barat, dan juga ada di Cibinong. Itu khas kebun percobaan kami. Nah, ini kami juga dilengkapi dengan laboratorium dan penyulingan. Ini khusus untuk analisis ya pada obat, dan juga ini ada alat penyulingan untuk menghasilkan atau menyuling tanaman asiri ya. Ini ada publikasi juga, kami mengeluarkan publikasi, diantaranya ada publikasi buletin penelitian tanaman rempah obat yang memuat hasil-hasil penelitian primer tanaman rempah obat dan asiri terbit 2 kali setahun. Ada juga Warta Balitro tentang inovasi tanaman rempah dan obat, memuat tentang observasi penelitian, ulasan ilmiah, hasil kunjungan atau penelitian, pelatihan, profil kebun dan kisah petani sukses, terbit 2 kali setahun juga. Ada juga sirkuler, memuat standar prosedur operasional budidaya tanaman rempah dan obat, terbit 2 kali setahun. Ada juga laporan tahunan, laporan teknis hasil penelitian, terbitan khusus, dan ada website Balitro. Ini contoh-contoh buku-buku publikasinya. Mungkin nanti Ade kalau yang memerlukan bisa mendatangi perpustakaan kami untuk baca-baca, menambah wawasan ilmu ya. Varietas unggul yang telah dilepas. Ini ada jahe besar, jahe putih besar yang disebut varietas Cimanggu 1. Ini contohnya seperti ini. Dan juga ada jahe putih kecil. Nama varietasnya Halina 1, Halina 2, Halina 3, dan Halina 4. Ada juga jahe merah, ini varietasnya adalah Jahira 1, Jahira 2. Ada juga kencur, ini varietasnya Galia 1, Galia 2, dan Galia 3. Kunyit, nah ini varietasnya Turina 1, Turina 2, Turina 3. Dan juga ada kunyit naungan, ini varietasnya Korona 1. Temulawak, ini varietasnya Tursina 1, Tursina 2, Tursina 3. Akar wangi, ini varietasnya Parina 1, Parina 2. Dan min, varietasnya adalah Mersia 1. Ada juga ini tanaman sambiloto, varietasnya Sambina 1. Nah ini beberapa varietas serai wangi, kedua agribun, varietas Citrona 1 agribun, serai wangi 1. Oke, varietasnya Apo, Sansibar Kalo, Sansibar Gorontalo. Ini ada juga, di antaranya adalah varietas Natar 1, Natar 2, Petaling 1, Petaling 2, Junuk, Bengkayang, Lampung Daun Kecil, Cinten, dan Malonan. Purwaceng, ini varietasnya Purwacan 1. Kumis kucing, ini varietasnya Orsina 1 agribun, Orsina 2 agribun, Orsina 3 agribun. Nah ini produk unggulan, kami juga di sini Bumi Formula, dan udah Bapak menciptakan produk ya, yang sudah disebar. Ini diantaranya ada di Tama ST, ini salah satu formula atau produk untuk fermentasi jamur bakteri ya. Dan juga ada di sini itu yang berasal dari kiri ya, dan kayu manis, di sini kan ya.
Ini ada CS dan Siliwangi. Ini semua insektisida untuk mengatasi hama penyakit tanaman. Ramuan demam berdarah ini produk unggulan kami. Ini sudah direvisi. Kami sudah bekerjasama dengan PT Soho yang bahannya dari bahan tanaman obat, diantaranya di sini ada kunyit, temu ireng, meniran, daun pepaya, dan daun jambu biji. Ini salah satu produk untuk mengatasi demam berdarah. Bagi adik-adik, nanti kalau ada yang keluarga yang kena demam berdarah, jangan ini lagi, cari aja, sudah berada di apotek-apotek, namanya DH. Ya. Produk unggulan ini juga selain untuk manusia, kami juga di sini ada membuat formula produk untuk hewan ya, untuk mengatasi penyakit unggas. Ini bahan bakunya dari temulawak, jahe merah, temu ireng, samiloto. Ini salah satu termasuk salah satu produk unggulan yang masuk dalam 400 inovasi badan dan sudah dimanfaatkan oleh industri unggas. Produk unggulan lain, ini ada jamu meningkat fertilitas sapi jantan. Ini bahan bakunya temulawak, temu ireng, sambiloto, purwacen, pasak bumi, sapi Jawa. Mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas semen sapi jantan. Dan ini juga ada jamu meningkatkan fertilitas sapi betina. Bahan bakunya adalah rumput bar yang ada di bawah ya, gambar untuk menyuburkan tanaman. Juga temulawak, temu ireng, meningkatkan frekuensi dan birahi sapi jantan. Produk benih sumber, ini produk benih sumber, pembinaan penangkar benih. Di sini kami punya binaan-binaan khusus untuk penangkar benih, seperti tanaman tidur ada di Cilengsi. Tanaman jahe ada di Sumedang, temulawak ada di Sukabumi, kunyit ada di Garut, nilam di Sukabumi, ada di Pasaman Barat dan di Darussalam. Dan juga kami melayani pelatihan teknologi benih untuk tenaga daerah. Ini kebun wisata ilmiah atau disingkat KWI, di mana KWI ini atau kebun wisata ilmiah ini kami setiap tahunnya lebih dari 10.000 pengunjung dari mulai tingkat TK sampai perguruan tinggi untuk melihat koleksi-koleksi tanaman yang berkhasiat untuk obat. Alhamdulillah selama ini kami kurang lebih ada 500 koleksi tanaman yang berkhasiat untuk obat. Baik, nah ini kita beralih ke manfaat tanaman obat keluarga atau singkat toga ya. Toga ini biasanya kalau orang tua dulu ditanam di pekarangan rumah ya, atau kalau dulu disebut warung hidup ya. Nah, sekarang disebut toga ya. Pendahuluan, ini Indonesia kaya akan berbagai jenis tumbuhan. Ini dari 7.000 jenis yang diketahui berkhasiat obat dan banyak ragam budayanya. Ragam etnisnya tercatat ada 1.128 etnis. Ini pengetahuan dan kearifan lokal dan pemanfaatan untuk perawatan dan kesehatan ya. Ini sebagai warisan budaya yang harus dimanfaatkan, dilestarikan, dikembangkan untuk meningkatkan kesehatan petani. Keluarga tanaman. Keluarga tanaman ini tercatat kurang lebih ada 100 famili berkhasiat sebagai tanaman obat, antara lain ini famili Juniper ya, atau yang disebut temu-temuan ya, yang disebut famili Juniper itu adalah temu-temuan ya, seperti jahe, kunyit, temulawak, kencur, lempuyan, lengkuas dan lain-lain, itu yang disebut famili Juniper ya.
Di sini juga ada famili Pipercaceae seperti atau sirih-sirihan ya. Misalnya seperti sirih, cabai Jawa, kemukus, lada itu disebut famili Pipercaceae atau sirih-sirihan. Ini juga ada famili Euphorbiaceae. Ini tanaman patikan kebo, ini misalnya tanaman yang bergetah ya. Dan juga ada tanaman famili Apiaceae atau Umbelliferae seperti pegagan dan adas. Dan juga ini ada famili Gramineae seperti serai dapur, serai wangi dan lain-lain, itu serai ya. Dan ada juga ini Myrtaceae, ini cengkeh, jambu dan lain-lain. Bagian tanaman yang digunakan untuk dibikin bahan obat diantaranya bisa dari bunga seperti bunga turi, pepaya gandul, combrang dan lain-lain. Dan juga bisa digunakan dari daun seperti daun katuk, daun saga, daun kewak, daun sirih, juga semua dan lain-lain ya. Ada juga yang digunakan buah seperti buah mengkudu, buah merah, pariet, paya, cabai Jawa dan lain-lain ya. Ada juga yang dibuat dari batang ya, seperti kayu secang ya, rotowali dan lain-lain ya. Ada juga dari kulit batang seperti tanaman kayu manis, rotowali ya. Ada dari umbi seperti gadung, ganyong, garut, itu bahan untuk obat yang digunakan adalah umbinya ya. Dan juga ada yang digunakan dari akar atau rimpang seperti jahe, kencur, kunyit, lengkuas, dan pasar bumi. Peranan tanaman obat adalah mengandung senyawa kimia. Di sini ada terpenoid, ada flavonoid, ada fenolik, ada glikosida, ada alkaloid, ada saponin dan lain. Ini juga mengandung zat gizi ya, ada vitamin A, B, C dan E dan K ya. Ada juga mineral, mengandung protein, juga mengandung karbohidrat dan lemak. Fungsi tanaman obat adalah untuk melancarkan peredaran darah, membuang racun-racun dalam tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh. Atau ini disebut pangan fungsional. Ini ada juga yang disebut fungsi preventif atau penjagaan penyakit. Misalnya anti penuaan dini, antioksidan, anti meningkatkan stamina, meningkatkan nafsu makan, metabolisme, meningkatkan daya tahan tubuh. Ada juga di sini disebut fungsi promotif atau meningkatkan kesehatan. Misalnya meningkatkan fungsi organ vital, itu disebut fungsi promotif. Dan juga disebut fungsi kuratif atau penyembuhan penyakit. Misalnya mengobati penyakit seperti obat anti-infeksi atau anti kanker. Dan juga di sini ada disebut fungsi rehabilitatif atau pemulihan kesehatan. Dan misalnya memperbaiki sel jaringan yang rusak. Klasifikasi produk tanaman obat selain itu juga bisa dibikin kecantikan, dibikin kosmetik ya. Untuk perawatan tubuh juga seperti dibikin sabun, sampo dan lain-lain. Kebugaran juga, misalnya untuk lain ya. Untuk kesehatan atau PPD promotif, minuman kesehatan ya. Di sini ada istilah obat atau kuratif. Ada juga disebut jamu tradisional. Jamu tradisional adalah berdasarkan pengalaman empiris turun-temurun tanpa dukungan ilmiah. Ini yang dilakukan oleh nenek moyang. Jadi tanpa dukungan ilmiah ya. Jadi coba-coba. Ini juga ada jamu yang disebut jamu terstandar. Yang disebut jamu terstandar adalah bahan-bahan sterilisasi keamanan khasiat telah diuji pada obat. Dan juga ada yang disebut jamu fitofarmaka. Ini bahan baku terstandarisasi khasiat telah diuji pada hewan coba dan uji klinis pada manusia. Ini contoh toga yang karangan ya. Nanti kalau ada penyalaman sekarang harus dialihkan dengan menanam tanaman yang tidak berguna, tapi bisa didesain dibikin taman ditanami dengan tanaman obat supaya bermanfaat. Ini contoh toga untuk halaman atas. Jenis tanaman obat dan manfaatnya. Di sini ada bisa lihat ada daun pepaya, ada buah paria atau paria, ada pohon purwateng, ada pohon menira, di sini ada temulawak, ya, ada juga cabai Jawa, ada akar ginseng dan pegagan. Nah ini kita kalau kita mau bikin jamu
jamu ini ada cara lain ya, cara merebus ramuan obat yang benar ya sesuai SOP. Satu, merebus ramuan jamu yang berasal dari spesies atau bahan dari tanaman obat bisa berasal dari bahan segar ya, atau yang telah dikeringkan. Terus dengan syarat harus dalam keadaan bersih ya, atau steril. Dua, bila bahannya besar atau tebal seperti daun yang lebar, rimpang, kulit kayu atau batang dapat dipotong tipis-tipis sepenuhnya. Ini perebusannya dilakukan dalam pot tanah atau keramik atau panci ember. Ini gambar apa namanya yang dinamakan kendil ya, atau dari yang dibuat dari tanah liat ya. Kalau nggak ada sekarang bisa pakai panci stainless ya, atau panci kaca ya. Dan ini jangan sekali-kali merebut jamu dengan menggunakan panci dari bahan besi, aluminium atau kuningan, karena dapat menimbulkan endapan atau terbentuknya racun atau menimbulkan efek samping akibat terjadinya reaksi kimia. Jadi harus hati-hati ya. Nanti kalau misalnya orang tua kita mau bikin jamu sendiri, jangan syaratnya seperti itu, seperti itu ya. Nah, ini salah satu tanaman mungkin ada sudah pada kenal. Di sini ada bayam. Bayam itu mungkin ada kenal sebagai sayuran. Ternyata bayam ini bisa juga dibikin obat. Di sini mengandung zat besi atau Pe ya, 3, mg. Ini fungsinya untuk pembentukan sel darah merah supaya tidak kurang darah. Jadi bagi ada yang kurang darah, sekarang boleh makan sayur bayam ya. Di sini juga mengandung kalsium. Ini tercatat ada 267 mg yang fungsinya untuk pembentukan tulang. Dan juga mengandung vitamin A, B1 dan C, mengandung protein juga, kalori juga, dan mineral juga. Bayam mengandung serat tinggi untuk pencernaan dan zat aktif yang berkhasiat amarantin atau senyawa alkaloid anti kanker. Bayam juga bermanfaat memperkuat akar rambut, mempertahankan kebutuhan tubuh. Ini ada ejakan atau 23 ya. Sebagai obat disentri juga, diare, mencegah keputihan, melancarkan ASI, buang air kecil lancar, sakit tenggorokan, saluran pernapasan, batu mulut dan lain-lain ya. Ini khasiat daripada bayam, dan ini sudah diteliti di sini di Jayakusuma ya. Ada penelitiannya, sudah akurat ya. Nah, di sini ada varia. Varia mungkin ada dikenal sebagai sayuran atau lalaban ya. Ternyata varia ini bisa juga dijadikan sebagai obat ya. Nah, ini mengandung kalori, 12 kalori, mengandung protein, vitamin, dan juga zat antioksidan anti diabetes. Nah, ini kalau ada yang punya penyakit diabetes, silakan coba dengan makan rebusan air varia ya, atau dimakan langsung, direbus, jangan terlalu matang. Nanti airnya diminum atau dilahap ya. Ini juga ada sebagai protein memurkaran ya, sebagai anti penyakit virus HIV, batuk, flu ya. Juga mengurangi kesuburan pria KB. Maksudnya ini supaya misalnya keluarga yang banyak anaknya, nanti jangan dibawa aja yang kita, bapak juga bisa di KB dengan varia ya, rebusan varia. Juga meningkatkan perkembangan sel tumor, menekan perkembangan sel tumor. Di Filipina dipatenkan sebagai obat anti diabetes. Jadi sekali lagi bagi yang punya keluarga punya penyakit diabetes, silahkan coba dengan minum rebusan buah pare. Ada juga ini katuk. Nah, ada yang pasti kenal ya dengan pohon katuk ini sebagai sayuran juga. Ternyata katuk ini mengandung protein, meningkatkan ASI sampai 50% ya. Jadi bagi yang atau ada punya ibu atau keluarga yang menyusui, supaya meningkatkan ASI-nya 50%, silakan sekarang mengkonsumsi katuk ya. Dan zat hijaunya ini, zat hijau daun sebagai antioksidan ya, pertahanan tubuh dan pembentukan tulang. Ini ada pegagan. Ini juga sayuran, biasanya zaman dulu pakai lalaban ya. Ini mengandung asiotikosida, meningkatkan daya ingat ya. Jadi adik-adik penting nih untuk adik-adik khususnya yang ingin
pinter atau cerdas dan supaya daya ingatnya kuat, ini harus mengonsumsi teh pegagan. Kalau ada yang tidak dilalap, sekarang bikin teh dikeringkan, nanti 3 daun ya, rendam panas, setelah dingin diminum supaya ada daya ingat kuat dan cerdas, ya, pintar ya. Juga untuk meningkatkan tenaga, kulit juga, obat luka juga, misalnya ada kena apa, luka bisa diobati, dikunyah ya, atau ditumbuk, ditempelkan ke yang luka. Juga untuk menghapuskan kulit. Dan ini untuk orang tua kita bisa mencegah pikun ya. Jadi misalnya usia 50 tahun ke atas supaya tidak pikun, silakan mengkonsumsi pegagan, bisa dilalap ya, bisa juga dibikin teh. Anti TBC juga, meningkatkan daya tahan tubuh juga, anti depresi juga. Ini dari tanaman pegagan. Ini ada udah tahu juga ini sebagai buah ya. Mungkin ada juga paling doyan ya, buah manggis. Ternyata buah manggis ini banyak sekali khasiatnya. Ini isinya itu atau buahnya itu kaya vitamin C, B komplit, asam folat ya, mangan. Dan juga terdapat senyawa kantones ya, atau kumpulan senyawa organik kaya antioksidan, ketahanan tubuh ya. Nah ini buah manggis juga bisa mencegah kanker paru, kanker hati, kanker usus, kanker payudara, penyakit jantung, diabetes, ini dari buahnya. Selain itu kulitnya jangan dibuang ya, ini juga bisa bermanfaat untuk bisa dipakai juga ya. Di antaranya di sini dapat menumpas sel kanker dalam tubuh, menyembuhkan diare, disenteri, sariawan, kolesterol dan lain-lain. Ini dari kulit manggisnya ya. Nah ini sebagai contoh bisa ada langsung dibikin jus, langsung diminum. Itu kulit manggis ya. Baik, lanjut. Nah ini ada terong, ini sayuran juga, ternyata terong ini juga bisa digunakan untuk obat. Di antaranya di sini ada untuk antioksidan, anti kolesterol, steroid, dan ini sebagai zat anti kanker dan juga untuk meningkatkan gairah. Ini ada jahe, mungkin ada yang tahu ya, nama jahe ini sebagai bumbu masak ya, zat aktif minyak asiri dinerol, sogaol ya. Ini bisa membersihkan darah juga, bisa menekan sel kanker, menambah tenaga, membuat masuk angin, meningkatkan gairah. Jadi kalau ada misalnya batuk, masuk angin, silahkan ada merebus jahe ya dengan banyak-banyak sebesar jempol aja, nanti direbus 1 gelas air panas, nanti dinginkan langsung diminum supaya ada batuknya. Dan ini ada kunyit, ini juga sebagai memasak, mengandung protein 11,4 gram. Ini minyak asinnya juga untuk pengobatan kulit ya, ada kunyit 11%, juga anti kanker payudara, melindungi hati atau hepatitis, antivirus, antioksidan, antibiotik penahan dini ya, dan juga bisa dengan kolesterol. Ini ada temulawak, ini mengandung asiri dan aktif kontorazol atau kurkumin ya. Ini vaksin menurunkan kolesterol ya, anti radang juga, anti jerawat, anti tumor, mencegah penyakit dan bisa menurunkan nafsu makan. Ini ada di temulawak. Ini ada kencur, biasa ada yang mungkin nggak tahu, ini juga bisa untuk obat batuk ya, bisa juga mengobati bengkak, misalnya ada keseleo, bisa dulu orang tua kita biasanya beras kencur ya. Jadi kencur ditumbuk dengan beras, ditempelkan ke yang memar, kaki yang terkena keseleo atau bagian yang bengkak dan ada mengkudu. Ini ternyata daun mengkudu yang mudah untuk lalap atau membersihkan. Ini daun mengkudu mengandung protein, kalsium, dan protein ya. Daun mengkudu untuk sakit pegelinu. Ternyata daun mengkudu itu bisa menghilangkan sakit pegelinu. Jadi sekarang kalau ada orang tua yang pegal-pegal, ya, kasih tahu jangan beli obat remasil atau apa namanya kita ya. Nah ini bisa diobati dengan daun mengkudu. Caranya bisa direbus aja, diminum atau dilalap, dibikin apa namanya lalaban ya. Ini juga buahnya bermanfaat untuk memperbaiki fungsi ginjal tiroid. Tiroid itu bengkak-bengkak ya, atau ada benjolan ya. Kelenjar timus yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Juga mengandung damar antal ya yang berhasil kanker juga. Ya. Ini ada mentimun. Nah ini salah satunya adalah untuk membersihkan darah ya.
Nah, ini meningkatkan kekebalan juga dan menurunkan tekanan darah tinggi. Ini ada belimbing ulu ya. Nah, belimbing ulu ini juga bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi, diperas airnya ya, diminum, daunnya juga bisa direbus, diminum, dan juga untuk obat sariawan, dipakai kumur-kumur ya, atau gusi berdarah, menurunkan kumur dan batuk, obat batuk juga. Beluntas ini daun beluntas untuk sayuran atau lalap juga, khasiat sebagai obat untuk mengatasi badan, keputihan, menambah nafsu makan, membantu pencernaan, menurunkan panas dan melakukan keringat. Jadi ada kalau misalnya keringatnya merasa kurang nyaman, bau ya, dari keringat ada silakan minum atau mandi dengan rebusan daun beluntas ini. Ini ada tanaman sambung nyawa. Ini satu tanaman untuk menurunkan kolesterol ya, dan juga bisa mengatasi obat sakit gigi. Kalau ada sakit gigi, misalnya di sekolah atau di jalan, nggak bisa beli obat atau dikuah, silakan kunyah ya, 1 lembar dikunyah, nanti sakitnya akan hilang. Juga untuk menurunkan hipertensi juga, meningkatkan juga. Nah, selain itu ada binahong. Nah, binahong ini orang bilang disebut tanaman seribu khasiat. Nah, ini sekarang udah banyak binahong. Binahong ini selain untuk obat luar, juga obat dalam. Ya, obat luarnya adalah untuk mengobati luka ya. Luka, misalnya ada bengkar, atau misalnya luka memar juga bisa, atau menghilangkan noda-noda kulit yang bekas luka atau bekas dan juga ini mempercepat penyembuhan luka dalam jangkauan pasca operasi, misalnya yang habis sesar ya, silakan minum binahong. Juga pengobatan pembengkakan jantung, pembengkakan liver, asam urat dan sakit pinggang, itu dan lain-lain. Ini orang Cina disebut sebagai tanaman seribu khasiat ya. Ini banyak sekali khasiatnya. Baik. Jadi yang meniran ini gelantin, ini meningkatkan daya tahan tubuh. Ini salah satu sebagai DBD juga ya, demam berdarah juga ya. Juga selain itu sebagai obat pendamping untuk TBC ya, atau batuk darah ya, hepatitis sebagai obat ginjal atau obat hati ya, penyakit hati, obat ginjal. Dan ini sudah diproduksi Fitofarmaka dan ini produknya namanya Stimono ya. Jadi kalau ada adik misalnya kena hepatitis ya atau ginjal, ada cari aja di apotek namanya produk Stimono Forte ya. Ini udah diproduksi. Ini jeruk nipis ada 1.300 jenis jeruk di dunia sebagai penyedap makanan juga minuman. Ini ada juga manfaatnya untuk kesehatan, kecantikan, warna kulit ya. Misalnya ada banyak jerawat, tinggal dibelah satu jeruk nipis, nanti diulaskan ke muka setelah 1 jam atau setengah jam dicuci ya. Untuk rambut ya bisa juga untuk menghilangkan ketombe ya. Bagi yang punya ketombe, nanti jeruk nipis diperas ya, nanti diulas-ulas, ditutup anduk setengah jam, langsung nanti dicuci bersih. Nah, ini untuk kesehatan sebagai obat radang tenggorokan, misalnya ada batuk, kalau ada batuk, ada ambil aja jeruk nipis diperas ya, diperas 1, nanti dicampur 1 sendok kecap ya. Ini untuk mengatasi batuk, jangan lagi OBH atau obat yang lain. Untuk sembelit, ambeien, bau badan, kadang-kadang bisa juga dengan jeruk nipis ya. Ini ada tanaman lidah mertua. Lidah mertua ini mampu menyerap 107 jenis polutan atau polusi di daerah padat lalu lintas ya, yang penuh asap rokok, misalnya di ruangan, misalnya ada keluarga yang merokok, ini bisa diatasi dengan netralisasi dengan tanaman lidah mertua ini, karena tanaman ini bisa menghisap racun di dalam ruangan ya.
Ini satu tanaman untuk 4 atau 5 helai daun dapat menyegarkan ruangan 20 meter persegi. Jadi kalau ada di rumah ada yang merokok atau takut dengan polusi obat nyamuk atau parfum di ruangan, silakan taruh di sudut rumah atau di depan TV satu pohon ya, satu pot lidah mertua ini ya. Daun dalam kulkas dapat menghilangkan aroma tidak sedap. Jadi kalau misalnya suka bau, misalnya bau amis, ada udang, ada apa, nanti ada ya satu kelapa ada di tempat ya kulkas ini supaya kulkas tidak bau busuk ya. Juga dapat mereduksi gelombang elektromagnetik dari komputer dan TV ini, jadi tidak membahayakan elektromagnetik dari komputer. Jadi ada depan TV ada satu kotak di atas TV ya, seperti kalau di bawah itu ada kotak kecil. Dan juga selain itu kami juga obat antiseptik, obat luka ya, dan juga daunnya obat sakit kepala, penyakit rambut, dan lain-lain. Ini jamu biji, mungkin udah tahu ya, ini sebagai anti diare ya, spesifik atau umum ya, juga antivirus. Produk jamu yang berada dan menggunakan bahan baku daun jamu biji ditambah kunyit antara lain dapat diapet, dan juga ini sebagai campuran untuk atau ramuan demam berdarah ya. Jadi daun jamu ini sebagai antivirusnya untuk demam berdarah. Ini juga upaya ya. Ini limpa ini bisa untuk obat sari rapet, menurunkan demam atau malaria, mengencangkan otot, menurunkan darah tinggi. Dan ini limpa ini salah satu ramuan juga atau campuran untuk ramuan demam berdarah ya. Ini sebagai antivirus juga. Ini adalah lidah buaya ya. Ini lidah buaya yang disebut barbensis ya, yang jenis atau dibilang jenis lidah buaya Kalimantan. Ini selain getahnya diambil untuk menghilangkan rambut atau bahan sampo, ini ada dagingnya, bisa dilihat ini dagingnya, ternyata bisa dibikin minuman, seperti contoh kayak nata de coco ya. Di sini ada nata de aloe vera, ini biasanya dari daging lidah buaya ya. Ini diambil dagingnya dan khasiatnya untuk menghaluskan kulit, untuk radang usus, untuk penyakit mah, ini bisa diminum ya. Dan ini mungkin untuk menjelang bulan puasa, supaya adik kuat ya dan tidak terserang mah, kuat menahan lapar, silakan adik bikin cendol lidah buaya. Nanti kalau ke sini mungkin sebab bisa diterangkan cara pembuatan cendol lidah buaya ya. Tapi mungkin ini masih kelas itu aja, dan bahan baku mungkin udah banyak di supermarket ya. Supermarket nanti dipotong, diambil lendirnya, nanti dicuci bersih. Setelah itu direndam pakai air garam ya, air garam. Setelah itu dibersih dipotong kecil-kecil bisa dadu, nanti dibikin minuman seperti selang kaling ya, itu nata de coco. Nah ini khasiatnya memberikan daya tubuh ya, daya tahan tubuh, dan juga untuk menghaluskan dan mengencangkan kulit awet muda ya, dan juga untuk penyubur rambut itu khusus lendirnya ya. Ini ada cabai jawa atau cabai jamu ya, ini artinya minyak asiri, meningkatkan stamina atau obat kuat ya, untuk meningkatkan stamina ya. Ini banyak digunakan sebagai ramuan obat kuat ya, atau di produk kita atau kuku bima. Ini atau buahnya seperti ini. Ini ada pemaceng. Dari batang ini diambil akarnya ya. Ini sebagai obat perkasa pembelaki untuk bapak-bapak ya, untuk ada ya, untuk diabetes juga. Ini ada tanaman untuk mengganti gula, namanya stevia. Stevia ini mengandung gizi penting atau protein, lemak, zat, kalori ya. Ini manisnya 400 kali manis gula tebu ya. Ini sebagai anti diabetes ya, dan kegemukan obesitas ya. Nah, ini sudah dikomersilkan di negara-negara di Jepang, Korea, Cina, Amerika ya. Aman bagi anak-anak, tidak menyebabkan gigi berlubang. Jadi kalau ada ingin aman, giginya tidak potong, silakan sekarang ganti gulanya ya, gula daun stevia. Nanti kalau ada giginya, bibitnya bisa diambil di balitro ya.
Silakan. Ini sebagai pewarna ya, tapi juga bisa sedikit minuman untuk meningkatkan stamina ya. Ini sebagai minuman penyegar. Istilahnya kalau di Jawa itu wedang secang ya. Ini khasiatnya untuk disenteri, batuk darah, TBC ya, luka dalam, aspir dan lain-lain. Ini diambil dari batang yang bagian dalam ya. Jadi nanti dikupas kulitnya, terus bagian luarnya itu biasanya warna putih, kita ngambil yang paling dalam atau yang kalau orang Sunda dibilang galungnya ya, yang paling tengah-tengah itu kita mungkin harus ngambil dari batang atau pohon yang sudah tahunan ya, tumbuh tahunan minimal 15 tahun baru bisa diambil untuk batangnya yang sudah berwarna merah. Ini ada rosella, mungkin ada yang tahu ya. Ini vitamin C-nya sangat tinggi sekali, bisa juga untuk mengatasi penyakit hipertensi ya, darah tinggi atau kolesterol, menurunkan kadar gula ya dalam darah ya, untuk diabetes juga ya, meningkatkan racun, dan tapi ini harus hati-hati karena vitaminnya tinggi, jadi jangan sampai berlebihan ya. Jadi cukup seperempat gelas saja minumnya ya, dan untuk satu bunga itu ya, rosella itu. Ada jawer kotok ya, jawer kotok atau iler ya, jangan iler, kotok ya. Ini mengandung flavonoid sebagai antioksidan, antiinflamasi, antibakteri ya, obat borok ya, bisa juga obat luka. Ini juga kalau ada keluarga yang kena radang anak kulitnya, bisa daun dihaluskan, tambah air, masak, disaring, diteteskan pada anak telinga ya. Untuk keputihan atau diabetes datang bulan terlambat, daun direbus diminum ya. Bisul biasanya daun dipanggang kan ke ya, bagian yang sakit atau bagian yang bisul ya. Yang abses luka borok daun tumbuk ditempelkan itu dari daun jawer kotok atau killer ya. Gimana itu ya. Nah ini ada bunga terong ini daun mengandung senyawa alkaloid dan terpenoid, ini melancarkan buang air kecil ya, menggunakan BAB, ini dari daun ya, akar direbus. Nah, ini untuk radang mata, nah, misalnya kita merah, jangan pakai molto lagi, rokok ya atau pisit, produk yang udah jadi kita ambil aja. Bunga teleng direndam seperempat air, terus setengah gelas air, nanti selanjutnya mata. Ini bunga dan daun direndam untuk perangsang haid, bunga dan akar direbus ya. Untuk menghitamkan rambut, bunga dihancurkan, diusapkan ke rambut. Untuk bisul atau jerawat, daun dihancurkan, ditempel ya, ditempelkan ke bagian jerawat ya. Juga membersih kotoran mata bayi, misalnya mata bayi terendam berdarah ibunya, bisa diteteskan dengan bunga teleng ini. Ini ada cakar ayam ya, ini sebagai anti aliran darah ya, juga untuk mengatasi infeksi nafas dan lain ya. Ini dari bukan. Ini ada sambiloto dan ini mungkin ada bangun-bangun ya. Nah ini karena panjang banyak ya. Jadi kalau misalnya kita sampaikan semuanya mungkin memakan waktu. Nah ini kita langsung aja ke kesimpulannya. Banyak jenis tanaman obat dan juga fungsi obat dan sumber nutrisi. Tanaman obat memiliki zat berkhasiat nilai gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin maupun mineral. Juga untuk mencegah, untuk mengobati, merehabilitasi, dan mempertahankan kesehatan juga sebagai sumber nutrisi keluarga. Tanaman obat dan pengetahuan lokal harus dilestarikan dan dikembangkan. Kemandirian pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sumber nutrisi keluarga, dan meningkatkan pendapatan untuk kesehatan. Mungkin untuk selayan pandang atau apa namanya tanaman obat, sekian aja. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak ya yang dapat kita ambil
Jadi kita banyak tahu jenis tanaman apa saja manfaatnya, lalu jamur tradisional. Terima kasih kepada Bapak atas informasi dan ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan ya. Tapi dengan syarat harus memberikan emoticon raise hand dulu. Nanti Ibu sebutkan namanya, baru kalian menyebutkan nama lengkap dan kelas berapanya. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya. Oke, Syafira. Oke, Syafira bisa diulang? Iya Bu, bagaimana prosedur apabila ingin mengujikan kandungan atau manfaat suatu tanaman obat? Oke, wah pertanyaannya bagus nih. Pak Dedi, punten mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Pak? Ya. Langsung jawab aja. Langsung aja Bu, langsung jawab saja. Oh, langsung jawab aja. Oke, ya. Bagaimana Pak cara prosedur menguji kandungan suatu tanaman obat? Ya, baik Bu, akan saya jawab bahwa untuk menentukan atau mengetahui kandungan yang ada dalam tanaman itu, di sini kami mempunyai lab ya, lab hasil. Nah, ada istilah uji untuk atau analisis fitokimia. Nanti kandungan-kandungan yang ada di tanaman itu nanti bisa terdeteksi atau diketahui ya. Jadi untuk mengetahui kandungan itu caranya adalah uji analisis di lab Balitro ya. Nanti ada kadar airnya, kadar abu, ada fitokimia mengandung zat-zat atau komponen yang ada di dalam tumbuhan tersebut ya. Jadi melalui uji dulu ya, uji dulu di Balitro bisa diketahui dengan analisis fitokimia ya. Itu mungkin anak farmasi, biasanya anak farmasi yang banyak ke kami ini ya. Jadi untuk mengetahui kandungan atau komponen yang ada di dalam tumbuhan itu melalui uji dulu atau analisis ya, yang namanya untuk fitokimia namanya. Itu mengandung menjadi mengetahui alkaloidnya lain namanya uji atau analisis. Oke, terima kasih Pak. Oke, Syafira, berarti kalau ingin menguji suatu tanaman obat, prosedurnya harus melalui uji lab terlebih dahulu dengan analisis terlebih dahulu. Jadi tidak boleh sembarangan, begitu ya Pak? Iya, betul. Ya, siap. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Bagi yang mau bertanya, silakan berikan emoticon raise hand ya. Sasha Rizky. Oh, Sasha Rizky. Oke, disilakan Sasha. Mau nanya Bu. Oke. Nama lengkap dan kelasnya? Rizky Hidayat dari kelas 9A. Oh ya, disilakan. Adakah dampak negatif dari penggunaan obat herbal pada tubuh kita? Produk herbal ya, dampaknya negatifnya. Oke, Pak Dedi, kami persilakan. Baik, saya jawab. Itu sebetulnya tanaman obat itu aman ya, tanpa efek samping. Tapi dengan syarat harus mengikuti prosedur ya, harus juga mengikuti dosis ya, ada ukurannya dosis-dosisnya. Walaupun tanaman herbal tidak ada efek samping ya, tapi kalau kita melebihi atau di luar dosis itu ada efek sampingnya. Sebetulnya tanaman herbal atau tanaman obat itu sangat aman dan tidak ada efek samping, dengan syarat harus mengikuti dosis ya. Jadi jangan sampai kita misalnya kanker rahim harus pakai temulawak atau temulawak putih ya, itu sampai 1 kilo harus minum, itu nggak bisa. Itu ada ukurannya ya, ada dosisnya, ada ukurannya. Dianjurkan untuk tradisional ya, untuk rimpang itu sebesar jempol aja, sebesar jempol, direbus dengan 2 gelas air, dijadikan atau 3 gelas air dengan 12 atau 12 dengan 1 gelas, diminum
2 kali sehari ya. Kalau misalnya untuk diperas sama sebesar jempol ya, ditumbuk atau diparut, diperas airnya, itu ditambah air sedikit atau 2 sendok 3 sendok ya, diminum. Itu untuk langsung prosesannya. Misalnya dari rimpang gitu ya. Kalau untuk direndam dengan air panas, setelah dingin diminum ya. Itu kalau direbus ukurannya 3 daun, 2 gelas atau 3 gelas air, jadikan 2 gelas. Dan ingat ya, apinya jangan terlalu panas. Dan tadi alatnya pancinya jangan pakai panci aluminium ya. Ini tapi kalau lebih praktis kita direndam aja pakai air panas, ditutup rapat, nanti dibiarkan setelah dingin diminum ya. Itu bisa diulang-ulang ya sampai 3 kali. Bagaimana nih pendapat Pak Dedi terhadap pertanyaan Nabila? Apakah tanaman obat atau obat herbal itu dapat menggantikan ketergantungan terhadap obat kimia? Baik, akan saya jawab. Itu sekarang pemerintah kita menganjurkan ke masyarakat kita itu harus kembali ke alam ya. Karena telah teruji ternyata obat yang mengandung bahan kimia atau obat generik ya yang sekarang sudah dijual di apotek ya, ini bisa membahayakan ya. Nah ini sekarang ini untuk herbal itu banyak yang memakai orang-orang menengah ke atas. Kenapa? Misalnya yang punya kanker. Kanker itu susah disembuhkan. Ternyata bisa disembuhkan dengan obat herbal ya. Obat herbal misalnya yang ke luar negeri, diponis 2 bulan lagi, pulang lagi, ternyata sembuhnya dengan herbal. Maka pemerintah kita menganjurkan untuk mengkonsumsi obat herbal ya. Ini ada program pemerintah dengan kesehatan ini supaya masyarakat itu mengkonsumsi obat herbal. Satu, tidak ada efek samping, kedua banyak juga bahan-bahannya di kita dan juga sangat murah sekali. Dan untuk ketergantungan itu tidak mempengaruhi ya. Misalnya ada sekarang kita lagi berobat dokter, kita mau ditambah dengan herbal, itu tidak mempengaruhi. Silakan aja, nanti mungkin ada reaksi ya, reaksi dari obat tersebut. Tapi rata-rata ya yang mempunyai penyakit yang sudah kronis ya, yang susah sekali misalnya kanker dan lain-lain itu semua. Kenapa orang-orang segan gitu? Karena herbal itu tidak sesuai. Sesuai itu berarti begitu minum kerasa. Makanya orang-orang itu malas untuk minum obat herbal atau jamu, rasanya pahit, nggak enak ya dan lain-lain. Nah ini herbal itu ada waktu tertentu ya. Jadi untuk pengobatan yang sudah kronis, misalnya sudah stadium 4 dan lain itu memerlukan waktu 6 bulan. 6 bulan harus terus ya minum konsumsi obat herbal itu ya. Untuk kita pencegahan cukup 3 minggu. Nah, jadi setelah minum herbal itu, misalnya kita mau langsing dari Belanda, nah itu minum 1 kali rasa, nggak akan langsung langsing kan? Ini minimal 3 minggu reaksi, 3 minggu. Nah ini ada perkembangan reaksi, mungkin ada misalnya penurunan berat badan dan lain-lain. Nah ini kalau pertanyaan bisa menggantikan obat yang dikonsumsi atau obat generik ya, bisa ya, bisa. Jadi dengan cara rutin ya. Jadi ya kita ada jangka waktunya untuk penyembuhan. Jadi untuk mengatasi itu cukup 3 bulan. Bagi yang sudah parah penyakitnya itu 6 bulan. Nah ini udah banyak pengalaman yang sudah mengkonsumsi obat herbal. Dia udah berobat ke luar negeri, jadi kemana-mana diponis katanya 2 bulan lagi, ternyata bisa diobati dengan herbal ya. Jadi bisa menggantikan juga dan tidak mempengaruhi atau tidak ada efek samping kalau kita mengkonsumsi obat herbal obat generik ya, obat dari dokter, bisa dicampur dengan bisa juga minum obat herbal. Aman kok, aman. Terima kasih Pak Dedi atas jawabannya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas informasi dan ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap jaga kesehatan ya Pak, karena lagi masa pandemik seperti ini lebih penting lagi mengkonsumsi tanaman obat-obatan herbal, mengurangi obat kimia. Seperti itu. Acara selanjutnya yaitu penyerahan penghargaan. Kami akan memberikan penghargaan kepada pihak Balitro karena telah membantu dan mendukung acara pada hari ini. Miss Neni, boleh minta tolong ditampilkan? Baik, ya. Ya, oke. Difoto bareng-bareng ya untuk
anak-anak yang lain silakan berikan senyum manisnya. Semuanya. Oke, 1, Jempol yang mana, Bu? 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Oke, ada ini emoticon, belum dengan emoticon love. Oke. Ya, untuk anak-anak yang lain, tolong berikan emoticon love ya. Ya, semuanya emoticon love. 2, 3. Oke. Kita sudah di penghujung acara, namun sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara virtual tour memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan anak-anak, dan peserta virtual tour. Saya ucapkan terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan ingat pesan Ibu ya. Ya, Bu.